Alfiani sebagai kameramen. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat datang di acara podcast kami. Di sini kami akan menjelajahi nilai-nilai Pancasila, pentingnya hak asasi manusia, dan upaya bersama dalam menguatkan anti korupsi di Indonesia. Nah, di tengah tantangan sosial dan politik yang terus berkembang, Pancasila tetap menjadi landasan yang moral dan etika bagi bangsa kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tetapi pedoman hidup yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi masalah yang menggerogoti masyarakat melalui diskusi ini. Kami berharap dapat membuka kesadaran dan menginspirasi aksi nyata dalam memerangi korupsi demi masa depan Indonesia yang baik dan layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Desta Purwodia sebagai pewawancara satu di segmen pertama. Dan di samping saya ada. Perkenalkan, saya Rika Sari. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Selamat datang di podcast kami dengan tema pertama yaitu pengembangan Pancasila. Di sini sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak bersedia. Ya, saya bersedia. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama. Apa menurut Anda tantangan utama dalam mengamalkan Pancasila di masyarakat pada saat ini? Baik, menurut saya tantangan utama dalam Pancasila ini yaitu pada penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut, di mana pada orang lain itu mengetahui dasar negara kita itu merupakan Pancasila, namun mereka itu tidak tahu atau belum bisa membedakan bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jawaban yang menarik. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk meningkatkan pemahaman ini? Nilai yang bisa kita ambil dalam pemahaman Pancasila tersebut yaitu kita bisa mengamalkan nilai-nilai tersebut satu persatu, dari mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pada poin pertama atau pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam poin ini kan kita meliputi yaitu ketuhanan atau berkaitan dengan Tuhan. Nah, bahwa di sini kan di Indonesia kan terdapat beberapa agama yang berbeda-beda. Nah, tentunya pada poin yang pertama kita harus bisa membedakan, kita tidak boleh membedakan antara umat beragama satu dengan lainnya, namun kita harus bersikap setara atau kita harus adil terhadap perbedaan agama tersebut. Kemudian pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satu pengamalannya yaitu ketika kita melihat orang lain itu tidak punya atau tidak
Sebelumnya, saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu Desi. Apakah Ibu Desi bersedia? Ya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, Ibu. Ibu bisa jelaskan apa itu hak asasi manusia dan mengapa hal ini penting bagi masyarakat Indonesia? Menurut saya hak asasi manusia ini sesuatu hal yang melekat pada setiap individu, ya. Dan pentingnya hal ini terletak pada perlindungan martabat manusia serta penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jawaban yang sangat menarik, Ibu. Langsung saja pertanyaan yang kedua. Bagaimana masyarakat bisa berperan penting dalam pengamalan HAM? Masyarakat bisa berperan aktif dalam kegiatan mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Bisa juga ikut serta dalam kegiatan kampanye serta melaporkan apabila ada pelanggaran. Jawaban yang sangat menginspirasi, Bu. Langsung saja pertanyaan yang ketiga. Menurut Ibu, adakah kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang perlu kita soroti? Ada ya. Ada sih beberapa kasus, salah satunya ketika pelanggaran terhadap kebebasan masyarakat untuk berekspresi, di mana sejumlah masyarakat ini mengalami intimidasi, ya. Contohnya ketika masyarakat atau individu ini menyuarakan pendapat yang berbeda atau adanya kritikan terhadap pemerintah. Nah, di situ pendapat yang berbeda atau kritikan tadi ini mengalami intimidasi dan penangkapan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM ini masih perlu diperkuat kembali. Baik, Ibu, terima kasih atas wawasan yang sangat berharga ini. Mari kita semua berkomitmen untuk mendorong pengamalan HAM yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Pancasila, pengembangan HAM, dan penguatan anti korupsi. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara kita bukan hanya sebagai simbol, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah harus menjadi pedoman utama dalam interaksi kita sebagai warga negara. Kedua, hak asasi manusia merupakan bagian fundamental dari kehidupan yang beradab. HAM memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan martabat dan hak-haknya dilindungi. Kita semua memiliki peran dalam menjaga dan mempromosikan HAM baik melalui edukasi maupun tindakan nyata. Ketiga, penguatan anti korupsi adalah langkah krusial untuk menciptakan pemerintahan bersih dan transparan. Korupsi menghambat kemajuan bangsa, dan sebagai masyarakat, kita harus berperan aktif dalam memerangi praktik korupsi dengan mendukung kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan mengamalkan Pancasila, menghormati HAM, dan memperkuat anti korupsi, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Mari kita semua mulai berkomitmen untuk melakukan perubahan positif mulai dari diri kita